Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada saat ini saya ingin menyampaikan tugas ekonomi mikro, menjelaskan tentang analisa dampak Indonesia bergabung dengan BRIDGE terhadap ekonomi mikro Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lili Ernawati dengan nomor NIM 602022400039. Analisa dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro Indonesia. Sejak kapan Indonesia bergabung dengan keanggotaan BRICS? Jadi sebenarnya Indonesia itu belum resmi bergabung dengan BRICS hingga tahun 2025. Sudah ikut pertemuan BRICS sebagai mitra, dianggap sebagai kandidat kuat pada KTT BRICS 2024. Proses keanggotaan masih dalam masa pembahasan. Peran BRICS dalam ekonomi global. BRICS itu merupakan gabungan negara berkembang, di antaranya Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, di mana mereka mewakili lebih besar dari 40% populasi dunia dan menguasai lebih dari 30% perdagangan global, menjadi penyeimbang dominasi ekonomi barat. Juga merupakan sumber investasi dan kerjasama pembangunan. Konsep dasar ekonomi mikro itu adanya permintaan dan penawaran, persaingan pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen. Permintaan penawaran bisa menentukan harga pasar, persaingan pasar mendorong investasi dan efisiensi. Perilaku konsumen memilih untuk memakai produk berkualitas tapi dengan harga yang murah. Kalau perilaku produsen itu melakukan efisiensi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Sedangkan dampak keikutsertaan BRICS terhadap pelaku usaha mikro atau UMKM diantaranya adalah akses pasar ekspor yang lebih luas tentunya, peluang ekspor ke negara-negara BRICS, tapi tantangannya persaingan dengan produk-produk impor yang harganya lebih murah. Peluangnya dapat mengadopsi teknologi atau standar baru dari para pengekspor yang bergabung di anggota BRICS. Untuk persaingan produk, barang BRICS itu saat ini sudah mulai membanjiri pasar lokal, menyebabkan harga kompetitif yang memberi tekanan kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, UMKM harus selalu berinovasi dan membedakan produk atau memiliki ciri khas yang menarik para konsumen. Harga barang import dan ekspor. Import itu lebih murah karena tarifnya turun. Sedangkan ekspor itu bisa ada potensi peningkatan ke negara-negara BRICS. Hambatan dagangnya lebih rendah sehingga peluang dagangnya lebih besar. Untuk peluang tenaga kerja dan investasi dari BRICS membuka lapangan kerja baru. Lalu peluang adanya pelatihan dan transfer teknologi dari negara-negara anggota BRICS. Resikonya UMKM bisa kalah bersaing jika tidak siap. Makanya UMKM harus terus melakukan pelatihan, memperbaiki teknologi, dan mau belajar menjadi lebih baik.
Jika kita ambil kesimpulan, apakah menjadi anggota BRICS itu merupakan peluang atau ancaman? Ini seperti dua buah mata pisau. Jadi bisa dianggap sebagai peluang karena kita mempunyai akses pasar ekspor, investasi dan transfer teknologi. Terus kita punya konsumen baru dari para anggota BRICS. Tapi bisa juga merupakan ancaman karena produk import itu harganya lebih murah. Jadi menyebabkan konsumen lokal berpindah kepada produk yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama baiknya atau lebih baik. UMKM yang stagnan bisa tertinggal, yang tidak mau memperbaiki diri, yang tidak mau mengasah keterampilan, mengakibatkan UMKM stagnan atau bahkan tertinggal. Bisa disarankan untuk UMKM Indonesia harus yang pertama tingkatkan kualitas produksi, efisiensi, terus pelajari selera pasar BRICS. Yang ketiga, gunakan teknologi dan digital marketing. Yang keempat, gunakan kemitraan internasional. Yang kelima, yang paling penting adalah jaga loyalitas konsumen lokal. Kesimpulannya, gabung ke BRICS merupakan peluang besar untuk UMKM jika kita siap bersaing dan berinovasi. Tapi bisa menjadi ancaman bagi yang tidak siap. Kuncinya adaptasi, inovasi, kolaborasi. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan ada analisa dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro Indonesia. Demikian, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.